Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat salsabila, amanah, cerdas, mandiri. Allahu Akbar. Teman-teman soli dan solihah, siap. Hari ini kita akan mengenal simbol dan lambang Pancasila beserta contoh pengamalannya. Yuk kita simak pembelajaran berikut. Nah, ini dia teman-teman. Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama simbolnya bintang dan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Contoh-contoh pengamalannya di antara lain, yang pertama berdoa sebelum makan, yang kedua sholat berjamaah, yang ketiga berpuasa, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Lanjut ya teman-teman. Lalu kalau simbol sila kedua adalah rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan contoh-contoh pengamalannya di antara lain, yang pertama ada saling menyayangi, kedua saling menghormati, dan yang ketiga saling menolong dan saling membantu. Itu dia contoh-contoh pengamalan sila kedua. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Sekarang kita masuk sila ketiga. Simbol sila ketiga Pancasila yaitu pohon beringin, pohon yang besar. Bunyinya Persatuan Indonesia. Contoh-contoh pengamalannya di antara lain, yang pertama, bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Karena kita orang Indonesia, kita juga harus bangga menjadi warga Indonesia. Yang kedua, contohnya adalah bergotong royong membersihkan lingkungan rumah. Misalnya ayah yang nyapu, kakak yang ngepel, ibu yang masak, adik yang membersihkan kaca. Jadi semua bekerja sama, bergotong royong. Begitu teman-teman. Lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu rukun. Tidak bertengkar dengan kakak, dengan adik, dengan teman. Jadi berteman dengan siapa saja. Itu yang dinamakan Persatuan Indonesia. Kita lanjut ke sila berikutnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke sila keempat Pancasila. Simbolnya adalah kepala banteng. Dan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh-contoh pengamalannya di antara lain, yang pertama, bermusyawarah menentukan tempat berwisata. Misalnya nih teman-teman dan keluarga ingin berwisata tapi bingung mau wisata kemana. Teman-teman bisa berdiskusi dengan keluarga. Misalnya kakak maunya ke pantai, adik maunya ke gunung. Bingung kan jadinya mau yang mana? Lalu kita bisa berdiskusi, tanya dengan orang tua, tanya dengan ayah, dengan ibu. Baiknya kita berwisata ke pantai atau ke gunung ya ayah, ibu, gitu. Nanti salah satu keputusan yang diambil itu harus bisa kita terima. Misalnya kita maunya ke pantai, tapi ternyata anggota keluarga yang lain ingin ke gunung. Jadi kita harus berwisata ke gunung. Nah, karena pilihan kita tidak diterima, kita tidak boleh marah. Kita harus sabar dan berlapang diri. Oke teman-teman, lanjut contoh yang kedua, yaitu bermusyawarah menentukan ketua kelas. Nah, nanti kalau teman-teman sudah masuk sekolah, kita bermusyawarah bersama ya untuk menentukan ketua kelas.
Sekarang contoh yang ketiga, yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain. Misalnya nih, teman-teman mau bermain sama teman yang satu, tapi teman yang satunya itu lagi tidak mau bermain, dia sedang pengen sendiri misalnya. Nah, kita tidak boleh memaksa, harus mau main. Jadi nggak apa-apa kalau temannya yang itu tidak mau bermain, kita ajak teman yang lainnya coba gitu. Atau misalnya juga nih, adiknya mau bermain sama kakak, tapi kakaknya lagi ngerjain PR, jadi tidak bisa bermain sama adik. Nah, makanya adik tidak boleh marah, tidak boleh memaksakan. Pokoknya kakak harus main sama adik, tidak boleh seperti itu. Itu namanya memaksakan kehendak orang lain. Adik bisa ajak bermain teman yang lain, atau ajak bermain ayah, atau ajak bermain bundanya. Gitu. Lanjut ya. Sekarang kita masuk sila yang kelima, teman-teman, sila yang terakhir, yaitu simbolnya padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan contoh pengamalannya, yang pertama, adil terhadap sesama. Misalnya teman-teman mau berbagi atau mau bermain, semuanya diajak bermain yang adil, tidak boleh curang. Kalau waktunya kita kalah, ya sudah kita terima. Terus kalau misalnya nih lagi antri, kita udah gak sabar, mau buru-buru aja, gak boleh seperti itu, kita harus ikut antri. Contoh yang kedua, tidak pilih-pilih teman. Misalnya nih, dari TK temenannya sama dia, kelas 1 sama dia, kelas 2 mau sama dia lagi. Tidak boleh berteman dengan siapa saja, karena semua itu berteman. Tidak boleh pilih-pilih, apalagi pilih-pilih yang rumahnya dekat. Aku maunya yang rumahnya dekat aku aja, nggak mau yang rumahnya jauh, aku males. Atau misalnya aku mau pilihan cantik aja, nggak mau temenan sama yang jelek. Tidak boleh seperti itu, karena nanti temennya bisa sedih, kasihan kan. Lanjut ya, contoh ketiga, adil dalam berbagi. Misalnya teman-teman mau berbagi kepada 2 temannya, yang satu dikasih 5 permen, yang satu hanya dikasih 2 permen. Itu kan tidak adil, harus jumlahnya sama. Kalau yang satu dikasih 5 permen, yang satu juga harus dikasih 5 permen. Itu namanya adil. Itu dia tadi teman-teman, contoh-contoh simbol, terus bunyi sila Pancasila, serta contoh pengamalan sila Pancasila yang ke-1 sampai ke-5. Bagaimana teman-teman? Mudah dipahami kan? Baik, jangan lupa contoh-contoh pengamalannya teman-teman terapkan di rumah ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.